Tuhan pada pagi hari ini, yaitu bukan peragu, tetapi pelaku. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-48 sampai ayat yang ke-50. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Yang saya tekankan adalah di satu pernyataan Yesus, yang Yesus mengatakan begini, saudara. Ya, kalau kita baca sesuai dengan maksud dari ayat yang ke-50 itu mengatakan begini. Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya." Begitu, saudara. Karena aku mengatakan, aku melihat engkau kepada Natanael, melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Artinya apa, saudara? Artinya adalah Yesus itu sangat terkesan ya dari sikap seorang Natanael, yang ketika Yesus mengatakan kepada Natanael, "Sebelum Filipus datang membawa engkau kemari, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Nah, pernyataan Yesus kepada Natanael bahwa Yesus telah melihat Natanael di bawah pohon ara, itu begitu yakin Natanael, begitu kuat Natanael bahwa kalau Yesus bisa tahu tentang Natanael pernah duduk di bawah pohon ara sekian waktu yang lalu, ya, buat Natanael ini cukup menjadi alasan untuk dia menyatakan, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel, engkau adalah Mesias, engkau adalah Yesus juru selamat." Ya. Jadi luar biasa, saudara. Ya. Jadi pernyataan dari seorang yang namanya Natanael, yang kalau dalam terjemahan yang lain, saudara, ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, ayat di yang ke-50 itu mengatakan begini, "Engkau percaya hanya karena aku mengatakan bahwa aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara itu, hal-hal yang besar engkau akan lihat." Ya. Jadi ada penekanan hanya di situ. Engkau percaya kepadaku hanya karena aku mengatakan bahwa aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau kelak akan melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler itu yang akan engkau alami, yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Saudara, ini satu teladan yang luar biasa, saudara. Di dalam hati Yesus ada satu ketakjuban yang luar biasa atas diri Natanael, yang hanya Yesus mengatakan, "Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara," dan itu cukup membuat Natanael begitu antusias dia datang kepada Yesus dan menyatakan bahwa engkau adalah Mesias, raja orang Israel. Ya, saya temukan ada dua pesan di sana. Yang pertama adalah jangan pernah meragukan Yesus dan firman-Nya meskipun, ya. Sekali lagi, jangan pernah meragukan Yesus dan firman-Nya, ya. Meskipun hanya sekalimat firman dan belum ada tanda dan mujizat yang terjadi, namun percayalah, saudara. Namun jangan pernah meragukan tentang eksistensi Yesus dan firman-Nya, ya. Seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel, saudara. Selalu yang dia tuntut itu mujizat, ya. Selalu yang dia tuntut itu Tuhan melakukan perkara yang luar biasa dulu, baru aku akan. Ya, kebanyakannya itu seperti itu. Tuhan beri tanda dulu, laut berau terbelah. Tuhan beri tanda dulu,
Air mara yang pahit bisa menjadi manis. Tuhan beri tanda dulu, kasih kami daging, kasih kami makanan setiap hari. Sehingga ketika tidak terjadi hal-hal yang spektakuler, mereka berhenti. Ya, mereka mulai meragukan ya tentang tuntunan Tuhan melalui hambanya Nabi Musa. Sehingga ketika Musa ada di Gunung Sinai, dia lama di sana, saudara. Ya, dia pikir Musa mungkin sudah mati. Dia menyuruh Harun supaya membuat patung lembu emas, ya, dan itu dipuja, itu disembah, dan itu menyakitkan hati Tuhan. Padahal sudah betapa luar biasa Tuhan menuntun bangsa ini keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir. Tetapi dalam perjalanannya, kerap kali bangsa ini peragu, bangsa ini mengalami masalah. Dia meragukan tentang tuntunan Tuhan yang sebenarnya sangat tidak ada celah untuk diragukan. Jadilah anak Tuhan yang tidak pernah meragukan Yesus dan firman-Nya, meskipun tanda itu belum kelihatan, meskipun mujizat itu belum terjadi, saudara. Pesannya adalah jangan menjadi orang yang skeptis. Jangan menjadi orang yang gampang sekali bimbang, gampang sekali ragu-ragu, ya gampang sekali kurang percaya, meragukan terhadap pribadi Yesus dan segala kebenarannya. Mazmur 26 ayat 1-3, 2, 3. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Firman Tuhan adalah janji Tuhan. Firman Tuhan adalah pribadi Yesus sendiri. Bahwa benar-benar Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, maka jangan pernah meragukan Yesus dan firman-Nya apapun situasinya. Ada tokoh murid Yesus yang terkenal sekali kalau bicara tentang keraguan-keraguan ini, yaitu Thomas. Siapa yang tidak mengenal Thomas Didimus? Dia adalah seorang skeptis, orang yang ragu-ragu, yang nggak percaya Yesus bangkit hanya dari omongan orang. Ya, walaupun yang ngomong itu, yang menyampaikan kepada Thomas itu tidak 2-3 orang, semua murid-murid. Ya, dia bilang, Thomas, Yesus bangkit loh. Yesus itu hidup loh Thomas. Apa itu? Wah, aku nggak percaya. Ya. Aku nggak percaya Yesus bangkit, mana ada orang mati bangkit itu. Bener Thomas. Yesus bangkit dari kematian, dia sudah menampakkan kepada Maria Magdalena, Petrus pergi ke kuburannya kosong. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya sebelum aku melihat sendiri bekas luka Yesus. Sebelum aku mencucukkan jariku ke luka tangan Yesus, ke lambungnya. Kalau aku nggak mencucukkan jariku itu, aku sekali-kali nggak percaya. Puji Tuhan. Orang model Thomas pun Tuhan mengasihi. Tuhan hadir. Dia panggil pribadi Thomas. Thomas, kamu datang ke sini. Ya Guru, lihat bekas lukaku, tanganku yang berlubang. Lihat lambungku, mana tanganmu? Ini cucuklah di bekas lukaku, di tanganku sini. Ya. Sekarang jangan sekali-kali kamu tidak percaya lagi. Sekarang jangan sekali-kali kamu skeptis, Thomas. Kamu ragu-ragu, Thomas. Tetapi kalimat terakhir yang Yesus sampaikan di sana. Tetapi berbahagialah orang yang percaya meskipun dia tidak melihat. Ya, nah ini sudah. Berbahagialah orang yang benar-benar dia tidak pernah ragu-ragu. Ya. Orang yang ragu-ragu itu tidak berbahagia. Ya. Orang yang takut, bimbang, khawatir, itu saya pastikan dia hidupnya itu tidak berbahagia. Ya. Sebab Yesus bilang, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Konteksnya tentang keraguan-raguan Thomas. Ya, oleh sebab itu pesan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, jadilah anak-anak Tuhan. Meskipun sekalimat firman yang kita dengar, kita tangkap itu dan kita aminkan.
Ya Tuhan, aku percaya. Hal yang kedua, Nathanael adalah seorang pendengar yang percaya dan kemudian ditindaklanjuti apa yang dia dengar dan dia percaya itu melalui kehidupan nyata setiap hari, saudara. Apa yang ia percaya itu dia lakukan. Maka dia datang kepada Yesus. Implikasinya adalah akan melihat hal-hal yang lebih besar di kemudian hari. Artinya kalau kita sederhanakan kalimatnya begini. Bagaimana bisa kita melihat hal-hal yang besar, mujizat-mujizat yang luar biasa, kalau setiap firman yang kita dengar itu tidak pernah kita hidupi. Nah, bagaimana kita hidupi firman Tuhan itu? Yaitu dengan melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Dengan ketaatan kita, saudara. Ya. Dengan kesetiaan kita melakukan apapun adanya firman Tuhan. Itu yang disebut kita sedang menghidupi firman Tuhan. Ketaatan kita dampaknya adalah melihat hal-hal yang luar biasa itu terjadi. Ada banyak sekali mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan itu diawali dengan sebuah ketaatan, saudara. Jadi ketaatan itu menghasilkan mujizat yang luar biasa. Ketaatan itu menghasilkan kuasa Tuhan itu terjadi atas hidup saudara-saudara. Kita nggak setia sama Tuhan, tapi tuntutannya Tuhan harus melakukan mujizat. Tidak nyambung, saudara. Murid-murid pertama dipanggil Yesus, ya, ditulis di dalam kitab Lukas pasal yang kelima. Semalam-malaman mereka gagal. Mereka nggak menangkap satu ekor ikan pun, ya. Ikan yang kecil pun tidak mereka dapat. Mereka gagal. Gagal total, gatot, saudara. Yesus hadir dan dia ngomong sama murid-muridnya. Murid-murid, sekarang kamu bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Bertolak ke tempat yang dalam, menebarkan jala. Itu sudah dikerjakan murid-murid semalam-malaman, saudara. Tetapi tidak mereka dapat. Ya, artinya mereka punya pengalaman gagal. Mereka punya pengalaman gak berhasil di situasi yang sama, saudara. Ya. Dan kadang ketika orang punya pengalaman gagal dalam situasi yang sama, dia sangat enggan untuk melakukannya kembali. Tetapi bedanya, yang pertama itu tanpa Yesus, tanpa firman-Nya. Dan yang kedua, meskipun posisinya sama, situasinya sama, tempatnya sama, tetapi bersama dengan Yesus, firman Tuhan itu datang. Maka Petrus mengatakan, Guru, telah sepanjang malam kami menangkap ikan dan kami tidak menghasilkan apapun. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, ya perhatikan kalimat ini. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mereka bawa perahunya ke tempat yang dalam dan mereka mulai menebarkan jala. Apa yang terjadi? Murid-murid menangkap sejumlah besar ikan. Artinya kalau Tuhan memberkati melimpah ruah, saudara. Luar biasa. Tetapi yang Tuhan tuntut adalah taat. Dan kadang untuk melakukan sesuatu kalau kita punya pengalaman gagal di situ, ini masalah. Tetapi jangan berhenti. Kalau firman itu datang, kita tangkap itu sebuah kebenaran pesan bagi kita, lakukan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Allah pasti membela kebenarannya. Allah tidak pernah dia berbuat sesuatu di luar kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang tidak bisa Tuhan perbuat adalah dia tidak mengerjakan seperti apa yang ada di dalam Alkitab. Artinya Tuhan pasti melakukan apa yang ada dalam kebenarannya. Dia berjanji, dia pasti menepati. Ya, saya percaya itu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala, kita dapat kepada Yesus sanggup.